semuanya, kali ini bertemu kembali dengan saya Susanti Dominguez. Saya mau bercerita tentang hobi saya menulis buku. Ya, saya telah menulis dan menerbitkan 9 buku. Bukan saya menerbitkan, tapi penerbit di Indonesia. Jadi saya menulis naskah, kemudian saya mengirimkannya ke penerbit dan mereka mengevaluasi, memitingkan, dan kemudian mereka menyetujui untuk menerbitkan. Tentu saja setelah saya tanda tangan kontrak surat perjanjian penerbitan. Buku saya itu antara lain ini dia, buku pertama saya. Dan ini dia buku kedua saya. Ini dia buku ketiga saya. Dan ini dia buku keempat saya. Ayo muncul buku kelima saya. Ini dia buku keenam saya. Ini dia buku Ini dia buku ke-8 saya. Ini dia buku ke-9 saya. Oke, saya di Prancis hanya memiliki beberapa sampel dari buku saya yang sudah terbit di Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya punya 5 sampel. Yang lainnya saya tidak mendapatkannya karena saya belum ke Indonesia mengambil sampel bukunya di alamat orang tua saya. Karena sebagian besar penerbit mereka berkeberatan mengirimkan paket 10 eksemplar buku sebagai bukti cetak ke alamat di Prancis karena biaya paketnya jauh lebih mahal daripada mengirimkan ke alamat di Indonesia. Jadi saya beri alamat orang tua saya, jadi mereka mengirimkan bukti eksemplar pencetakan buku. Jadi kalau cetak pertama itu mereka akan mengirimkan 10 eksemplar itu ke alamat Indonesia, alamat orang tua saya. Dan saya belum pulang ke Indonesia kembali untuk mengambil buku-buku saya di alamat orang tua saya. Jadi ada sekitar berapa itu? 3 atau 4 buku yang saya tidak punya di sini. Tapi saya bisa mendapatkan gambar-gambarnya itu lewat internet. Ya, saya tinggal ketik nama saya, judul buku. Nanti ada beberapa gambar-gambar dan saya ambil di internet. Gambar-gambar itu nanti saya tunjukkan. Itu kalau ini saya bisa tunjukkan langsung. Buku-buku ini saya juga bisa mendapatkan gambar-gambarnya di internet. Jadi saya save ya. Berhubung saya ada di Prancis, jadi ada keterbatasan untuk mengakses misalnya berkunjung ke Gramedia, melihat buku saya dipajang di sana gitu. Biasanya adik saya yang memfoto di salah satu toko Gramedia di kotanya, kemudian mengirimkan gambarnya ke saya. Oke, di sini saya hanya akan menceritakan judul-judul buku yang sudah saya tulis. Nanti di vlog selanjutnya saya akan membahas satu persatu isi buku saya. Dan bagaimana saya membuatnya, terus isinya apa aja. Oke, saya mau cerita buku pertama saya. Oh ya, gimana saya bisa menulis buku? Jadi saya datang ke Perancis itu pertengahan Desember 2005. Sebelumnya saya kerja di perusahaan elektronik di Jakarta, kemudian saya resign ketika saya menikah. Saya pindah ke Perancis. Pindah ke Perancis ketika di Perancis, memulai hidup baru. Kemudian saya memulai belajar kembali bahasa Perancis juga. Walaupun saya sudah bisa bahasa Perancis, tapi saya belajar kembali. Kemudian setelah itu banyak waktu luang. Kemudian saya berniat untuk menulis buku. Jadi sebenarnya buku saya itu
ditulisnya tahun 2006, tetapi baru muncul di Indonesia 2008. Kenapa? Karena proses di penerbitnya itu lama. Misalnya saya menulis buku 6 bulan, kirim ke beberapa penerbit, bukan hanya satu, misalnya 10 penerbit yang ada di Indonesia. Saya cari alamannya lewat internet, saya kirim-kirim semuanya. Nanti ada beberapa yang menolak dan ada yang menerima, atau ada beberapa yang menerima. Kemudian kita pilih, mereka memberikan surat kontrak. Setelah kontrak kita tanda tanganin di atas materai, mereka mengirimkannya ke Perancis tentu saja. Baru dari intern mereka sendiri memutuskan mau mencetaknya kapan, menerbitkannya kapan gitu. Biasanya dari proses saya mengirimkan naskah, dari mereka memberikan jawaban paling cepat itu 3 bulan. Kadang ada yang sampai setahun, 2 tahun. Begitu, karena mungkin saking banyaknya naskah. Setelah mereka mengirimkan surat kontrak pun, saya harus menunggu mereka kapan menschedulkan untuk menerbitkan. Begitu. Dan tentu saja kita selalu bekerja sama ya untuk mengedit, memperbaiki naskah dan sebagainya. Itu butuh proses yang lama. Jadi sebuah buku. Jadi saya mau cerita, buku pertama saya judulnya Model Surat Profesional untuk Perusahaan. Jadi model of personal letters, model the letter profesional dalam 3 bahasa bisnis, yaitu bahasa Prancis, Inggris, dan Indonesia. Saya dulu bekerjanya di bidang yang begini-begini, jadi saya tahu. Dalam menulis buku ini, selain pengalaman yang saya ambil dari pekerjaan saya ketika saya bekerja di Indonesia, ya di perkantoran, juga dari referensi beberapa buku yang saya baca, ya. Ini buku pertama saya. Oke. Nah, jadi SOS Office. Dan ini ada gambar saya di covernya. Ini suami saya. Di belakang ini ada abrisumnya, dan ini mengenai saya, Susanti Dominguez. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu gimana prosesnya dan apa isinya. Dan buku kedua saya adalah ini, Teknik Bertelepon 3 Bahasa. Tentu saja bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Diterbitkan oleh penerbit Salemba Humanika Jakarta. Oh ya, yang buku pertama tadi diterbitkan oleh penerbit Citra Aditya Bakti Bandung. Ini penerbit Salemba Humanika Jakarta. Terus, oke. Yang dari Salemba ini dikirimkan langsung ke Perancis. Jadi saya punya eksemplarnya banyak ya, ada 10. Kalau yang lainnya mereka mengirimkan ke alamat Indonesia. Terus buku yang ketiga saya itu 73 Ways to be a Brilliant Learner. Seperti ini. 73 Ways to be a Brilliant Learner. Kunci sukses ujian dan tes. Oke. Ya, saya itu di SMP dikenal sebagai yang terpintar, ya, selalu dapat ranking 1. Jadi pengalaman saya bagaimana untuk selalu sukses mengerjakan ujian itu saya tuangkan di sini. Dan tentu saja saya memiliki banyak referensi dengan membaca banyak buku ya. Jadi selain pengalaman di masa lalu saya yang saya gunakan, saya juga menggunakan beberapa buku untuk referensi. Nah, di namanya ini saya pakai nama samaran Susanne Dom. Kenapa? Karena waktu itu saya sedikit mengalami agak takut terkenal. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi ada 2 buku saya yang saya memakai nama samaran Susanne Dom. Selebihnya saya memakai nama sendiri, Susanti Dominguez. Ini diterbitkan oleh Bumi Aksara, penerbit Bumi Aksara Jakarta. Bumi Aksara Jakarta. Oke, kemudian buku keberapa ini ya? 1, 2, 3, keempatnya
Nah, ini buku yang menjadi sensasi. Buku Sekolah Mencari Suami. Diterbitkan oleh penerbit, masih penerbit Bumi Aksara. Nah, ini saya juga memakai nama samaran Susanne Dom ya, bukan Susanti Dominguez. Ya, karena apa ya, judulnya agak sensasional gitu ya. Nggak apa-apa. Dahulu saya merasa, wah, takut nanti jadi sorotan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena dulu masih baru-baru menulis buku, masih mencari jati diri. Tidak apa-apa. Sekarang sudah percaya diri. Oke? Oke, guys. Oke, ini tahun berapa ya? Mungkin 2009 ya? Ah iya, 2009. Jadi di kata pengantar yang saya tulis tuh Perancis November 2009 di sini. Nanti saya ceritakan satu persatu buku saya di spesial video tersendiri. Menarik sekali. Oke, kemudian buku kelima. Buku kelima saya. Oh, saya ada 3 buku yang pakai nama samaran Susanne Dom. Ini karena dia masih juga pakai nama Susanne Dom, nah, oke. Ini buku cerita anak, dongeng anak dari mancanegara. Dongeng anak dari mancanegara. Seperti ini, cover belakangnya seperti ini. Ini menceritakan dongeng-dongeng dari seluruh negara di dunia. Dongeng untuk anak-anak ya. Dan sangat-sangat menarik. Dan tentu saja saya pakai referensi ya, dari buku yang saya baca. Penerbitnya itu Kanaya Press Bina Swadaya Group. Alamatnya itu di Jakarta ya. Ini. Di belakangnya ini ada, oh, ada tentang penulis, ada foto saya juga tuh. Ada. Ini bergambar-gambar. Bergambar-gambar bukunya. Nanti saya ceritakan sedikit demi sedikit di blog tersendiri. Oke. Nah, kalau buku yang selanjutnya saya tidak mempunyai sampelnya. Oke, buku selanjutnya saya tidak mempunyai sampelnya, tidak mempunyai eksemplarnya di Prancis karena saya belum mengambil di Indonesia, di alamat orang tua saya, belum pulang. Apalagi zaman pandemi coronavirus seperti ini, saya tidak selalu terhambat, tidak bisa ke Indonesia ya, seperti yang kalian ketahui semua. Aduh. Nah, buku yang saya tidak ada eksemplarnya di Prancis dan sudah terbit di Indonesia dan di alamat orang tua saya ada, itu ini My First Wife. 263 pertanyaan pertama anak muslim, diterbitkan oleh penerbit Al-Kausar Ki Jakarta. Jadi terbit tahun 2016. Nah, buku ini saya mendapatkan kategori nominasi award buku Islam non-fiksi terbaik. Ya, buku non-fiksi Islam di Islamic Book Fair 2018. Dan buku ini sepertinya udah sampai cetakan keempat atau kelima, saya kurang tahu. Jadi pertama mereka mencetak 3.000 eksemplar, 3.000, kemudian 5.000, kemudian 5.000 kembali kalau tidak salah ya. Atau keempat atau kelima, saya ini ya belum memastikan lagi. Itu saya tidak punya di sini, tapi saya ada gambarnya ini. Terus saya juga, oh ya, buku yang pertama saya, model surat profesional dalam 3 bahasa. Saya dihubungi kembali nih setelah sekitar 5 tahun atau 6 tahun terbit oleh penerbit Citra Aditya Bhakti untuk mereka itu berniat menerbitkan dalam bentuk e-book. Jadi mereka menerbitkan surat kontrak kembali, saya tanda tangan, dan mereka menerbitkan buku saya dalam bentuk e-book. Terus, buku selanjutnya itu saya menerbitkan juga bekerja sama dengan Citra Aditya Bhakti Bandung. Mereka ingin menerbitkan buku tentang bahasa Prancis dalam e-book, yaitu belajar inti bahasa Prancis, Apprendre le français l'essentiel, dari 2017. Kemudian saya juga menulis novel untuk dewasa.
yaitu diterbitkan oleh penerbit Metamin di Solo, 3 serangkai, yaitu novel Paris A Love Journey. Paris Love Journey itu novel pertama saya. Seperti ini gambarnya, nanti saya pasang di sini. Terus yang novel kedua juga masih diterbitkan oleh penerbit Metamin, PT 3 serangkai di Solo, Paris A Miracle of Love, 2018. Kedua-duanya itu muncul di tahun yang sama. Jadi yang pertama itu muncul 3 bulan lebih awal, kemudian yang kedua muncul setelahnya gitu. Jadi nanti untuk ini, 2 novel ini saya bikinkan vlog tersendiri, sejarahnya bagaimana saya membuat novel ini. Bagus banget ceritanya. Oh ya, nanti akan muncul lagi buku saya, masih buku tentang anak-anak. Jadi yang akan diterbitkan oleh penerbit Al-Kautsar ya. Saya sudah edit, sudah memperbaiki naskah gitu ya. Kita tunggu saja nanti munculnya, diterbitkannya atau dilempar ke pasarnya itu kapan, nanti saya kasih kabar. Oke guys, begitu aja saya cerita mengenai buku-buku saya. Untuk di vlog selanjutnya saya akan cerita satu persatu bagaimana saya membuat buku itu dan apa saja isinya. Sampai jumpa. Ciao, bye.